Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya dan sahabat-sahabat yang mungkin sama-sama dapat kita belajar mengenai routing ya, mengenai routing. Routing ini adalah suatu hal yang wajib dipelajari untuk siswa ataupun mahasiswa yang berkecimpung di bidang teknologi informasi, terutama dalam bidang jaringan. Routing itu secara umum terbagi dua, itu routing statik dan routing dinamik. Untuk kali ini cikgu akan membahas mengenai routing statik. Ya, jadi tujuannya nanti mudah-mudahan Anda semua atau teman-teman semua dapat menjelaskan konsep routing statik sesuai topologi. Di video ini ada terbagi dua untuk yang routing statis, tapi nanti akan Bapak jelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune, sabar karena ini untuk teorinya dulu kita perlu dijelaskan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Bismillah. Routing, apa itu routing? Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi routing ini ibaratnya kalau kita mau menuju suatu tempat, misalnya dari Jakarta atau ke Bandung, ataupun misalnya dari Siak ke Pekanbaru. Dari Siak ke Pekanbaru itu kan banyak jalur-jalurnya. Dari jalur-jalur yang banyak tadi, itulah tugas router, bagaimana kita mau menempuh dari Siak ke Pekanbaru itu mau lewat mana. Apakah di situ nanti ada gangguan, berarti kita harus belok kemana. Seperti itu ya. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router. Artinya di sini bisa secara dinamis ataupun statis. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringan. Kadang-kadang untuk jaringan berskala besar, administrator banyak menggunakan topologi yang bersifat dinamis. Jadi ada algoritma khusus untuk mengatur bagaimana rute dari suatu jaringan. Misalnya beberapa ukuran di dalam jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model, itu nanti akan berpengaruh dengan kriteria yang akan dipilih oleh seorang administrator. Router adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Router juga membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Ya, router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Ya, jadi seperti tukang pos, kalau kita mengirim surat, kita dah buat alamat pengirim, tentu kita harus membuat alamat penerimanya. Jadi kalau misalnya kita tidak buat alamat pengirimah, tukang posnya bingung ataupun routernya bingung, ini mau sampaikan kemana gitu. Jadi paketnya tak akan sampai-sampai. Sedangkan ketika menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Jadi dia ada skema shake hand dari antar router ke router, itu nanti ada algoritma khusus yang bisa mengecek ini jalur ini cocok atau tidak atau melewat yang ini. Itu lebih kompleks. Tapi tentu saja ada plus minus di antara routing statik dan routing dinamis.
Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi kalau untuk jaringan skala kecil dan menengah, routing statik ini lebih baik ya, kalau lebih baik karena tidak perlu seorang administrator itu memasang teknologi yang seperti apa, tetapi langsung misalnya lebih cepat, bandwidth-nya juga lebih ringan karena kita menggunakan yang statik ini. Fungsi utama dari layer network adalah untuk pengalamatan dari routing. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Nah, seperti Bapak bilang tadi, misalnya Siak ke Pekanbaru, tiba-tiba nanti di daerah Dayun ada macet ataupun ada jalannya runtuh, tentu kan harus mutar. Nah, itu tugas router bisa memilih jalur mana yang cocok. Oke. Tugas routing akan dilakukan secara device jaringan yang disebut routing. Yang alatnya namanya router maksudnya. Fungsinya adalah fungsi router untuk merouting. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas untuk atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Ya, dua jaringan atau lebih. Nanti kita akan bisa lihat contohnya langsung bagaimana dua komputer yang berbeda alamat IP. Jadi segmennya beda. Bukan hanya IP-nya beda ya, bukan hanya host-nya beda, tapi network-nya yang berbeda itu bisa dihubungkan dengan menggunakan router. Tugas router memforward itu menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh routed protokol. Untuk informasi lanjutan, anak-anak Bapak maupun sahabat, cikgu sarankan jangan puas dengan ilmu yang ada, cek juga nanti di Google ya, boleh Google searching. Terus supaya router bisa meneruskan paket data, komputer yang ada pada jaringan itu harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer disebut default gateway oleh router. Jika kita tidak setting default gateway, maka dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi. Ya, ini penting karena misalnya ada 10 komputer yang terhubung dalam suatu gateway. Misalnya ibarat kelas kita tuh ada siswa 10 orang. Tapi kita tak buat pintu keluarnya. Misalnya kan siswa disuruh keluar, jadi kita tak buat pintu keluarnya, siswa tuh bingung mau keluar dari mana. Nah, ada jendela, tak mungkin kan, atau menjadi dari atap. Jadi kita tentukan, siswa nanti kalau keluar harus lewat pintu ini. Ya, itulah dia gateway tadi. Oke, kita udah mulai masuk pada sesi hotnya. Dua cara membangun tabel routing. Yang pertama ada static routing, yaitu dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat. Satu saja tabel routing yang salah, jaringan tidak akan terkoneksi. Ya. Sedangkan dynamic routing, secara otomatis jalur routingnya akan dibuat dengan cara antar masing-masing router akan bertukar informasi dalam satu router itu nanti ada sedia terhubung ke perangkat apa. Nanti dari informasi tadi routing tabel itu ditukar dengan routing tabel dari router yang lain. Untuk router dinamik ini algoritmanya biasanya ada menggunakan distant vector, link state, dan hybrid ya. Itu nanti pembahasan yang lebih hot lagi. Ini masih yang dasar-dasar saja. Ya, Bapak harap atau cikgu harap anak Bapak jangan langsung menyerah dulu nengok yang hal-hal seperti ini. Ini teori, namanya teori, nanti Bapak jelaskan yang lebih mudahnya.
Contoh routing protokol itu untuk yang ini ya. Untuk yang dinamis itu ada RIP, IGRP, EIGRP, dan OSPF. Biasanya kalau IGRP itu atau EIGRP ini biasanya punyanya perangkat Cisco ya. Kalau RIP dan OSPF itu kadang-kadang Mikrotik juga pakai, Juniper ya. Banyak perangkat-perangkat yang bisa pakai. Jadi kalau untuk untuk yang skala kecil ya jarang orang menggunakan yang perangkat Cisco ini, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang skala menengah ke atas dengan reliabilitas yang lebih kuat ya. Bapak bukan menjual merek, tapi kenyataan di dunia memang seperti itu. Oke, static routing tadi. Static routing merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang digunakan oleh admin secara manual pada tiap router. Keuntungannya ya tentu saja karena dia langsung, jadi kerja prosesor itu jadi lebih ringan. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi tabel routing antar router. Tingkat keamanannya lebih tinggi dan mekanismenya juga lebih bagus. Karena apa? Karena ini fokus langsung pada tujuan dan sulit untuk dibajak. Kekurangannya, admin harus tahu informasi dari tiap router. Jadi kalau routernya ada 100, kita harus mengkonfigurasi, kita harus hafal, harus kita bikin peta-peta jalur-jalurnya. Ya. Terus kalau misalnya ada penambahan jaringan baru, ya konfigurasi baru lagi. Ya. Harus diubah isi tabel routing. Bayangkan kalau 100 ya, kita nambah satu lagi ya, kita tambahkan aja lagi nanti informasi untuk routing tabel yang ke 9, bisa jadi ke 90-an router ya. Tidak cocok untuk jaringan yang skala besar. Nah, ini tadi mengulangi lagi, administrator itu mengkonfigurasi router. Router akan melakukan routing berdasarkan informasi data routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data dari seorang administrator, harus menggunakan perintah IP route secara manual. Nah, ini istilah-istilah penting dalam static route ya. Jadi ini penting anak Bapak bisa pahami ini. Yang pertama itu adalah next hop, adalah IP address pertama yang akan didapatkan pertama kali ketika mengirim paket ke remote network ya. Ini jadi nanti IP address pertama, misalnya dari IP address kita tujuan, nanti dia mau lewat kemana yang pertama tuh, lompatan yang pertama tuh kemana misalnya dari Siak ke Pekanbaru, bisa misalnya lewat Dayun dulu, berarti Dayun itu adalah next hub-nya. Atau misalnya dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung kan nanti kan tentu lewat misalnya lah lewat tol Cikampek lah, misalnya tol Cikampek itu lah jadi next hub misalnya, atau yang lebih dekat lagi. Sedangkan field itu adalah tabel IP routing yang untuk biar mudah mengidentifikasi nanti kita mau lanjut paket itu ke arah mana. Outgoing interface adalah interface yang akan dilewatkan oleh router. Nah, ini interface yang akan dilewatkan oleh router. Nanti penjelasan detailnya nanti Pak jelaskan. Cikgu jelaskan ya. Dalam mengkonfigurasi static route dapat menggunakan NetSoup ataupun outgoing interface. Karena apa? Nanti kita perangkatnya tidak hanya menggunakan Cisco ya, tapi kita menggunakan nanti contoh lain misalnya menggunakan Mikrotik ya. Sedangkan NetSoup menggunakan tadi NetSoup sudah kita jelaskan, langsung kita ke contoh. Contoh ini di sini ada nanti ketika kita konfigurasi, kita ketikkan show IP route, akan nampak seperti ini. Ya, akan nampak seperti ini. Nanti yang ini kita skip dulu, langsung kita pada supaya anak Bapak lebih mudah. Jadi nanti apa ini maksud direct connect, serial 000, S itu artinya apa? Oke ya. Tapi kalau untuk secara singkat bolehlah. Misalnya di sini C1721620 direct connect
melalui serial 0000. S itu statik, 192.168.20/24 itu netmasknya, ya, lalui dari 172.16.22. Dari tabel dan dapat dilihat bahwa router 1 mengirim paket ke tujuan 192.168.2.0/24. Langkah pertama yang dituju adalah menemukan alamat tujuan network tadi, ya. Pada tahap ini router akan mendapatkan informasi bahwa network itu akan dicapai melalui, lihat, melalui mana? Melalui ini serial 00000. Ya. Serial 00 itu IP-nya berapa? IP-nya 172.168.2.16.2.2. Oke, yang berada di router 2. Ini pasti masih bingung nih, Pak. Bapak yakin, Cikgu yakin ini pasti masih bingung, tapi ini kita jelaskan langsung. Oke, ya. Skip aja dulu. Ya. Jadi, routing statik itu terbagi dua. Ada default route, ya, default route. Ada indirect route. Ada default route, ada indirect route. Oke. Sekarang kita lihat apa sih bedanya default route dan indirect route. Oke, ya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, ini. Mana itu direct connect ya, atau default route nih, mana yang indirect. Bisa anak Bapak lihat di sini, ini adalah yang langsung direct connect, ya. Direct connect itu artinya apa? Ini adalah simbol router. Router ini kan tentu nanti punya interface-nya. Pas Ethernet 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang terhubung langsung dengan router. Contoh ini kan routernya punya tangan ya, misalnya tangannya menuju ke laptop ini, laptop 0, dan tangan yang menuju ke laptop 1. Ya. Ini artinya apa? Ini direct connect artinya langsung terhubung tanpa penghalang. Jadi yang langsung terhubung ke router itu namanya direct connect. Beda dengan seperti ini. Untuk laptop 2 mau terhubung ke laptop 4, dia mana yang direct connect? Yang direct connect-nya ini. Direct connect dengan router 1 adalah laptop 2 dan router 2. Jadi ibarat tangan yang dia pegangnya tuh dari sini ke sini dan sini ke sini. Sedangkan laptop 3 ini bukan tangannya punya router 1, tapi tangannya punya router 2. Router 2 direct connect-nya adalah dengan laptop 3 dan router 1. Sedangkan laptop 2 itu bukan direct connect dengan router 2. Jadi paham ya? Jadi yang langsung berhubungan dengan router sendiri, ibarat tangannya langsung nyentuh ke alatnya, itu namanya direct connect. Sedangkan yang tidak langsung seperti tadi, itu namanya indirect connect. Ya. Sekarang kita lihat. Router fungsinya adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ya, dua jaringan yang berbeda. Di sini Bapak ada ngasih contoh direct connect dan indirect connect. Pertama Bapak jelaskan yang direct connect tadi ya. Lihat, di sini ada IP laptop 192.168.7.2. Ya. Ini kalau kita hubungkan langsung nih. Sedangkan laptop 1 itu 192.168.8.2/24 ya, /24 ya, tentu kita udah tahu sama-sama ya, 255, 255, 2550. 72 dengan 82 ini kan sama-sama kelas C ya. Ini network, ini sebagai network, ini juga sebagai network, ini sebagai host. Ini network, ini network, ini network, ini host. Dua network yang pertama oke, sama-sama 192.168. Network yang ketiga, yang ini 7, yang ini 8. Artinya apa? Kalau beda network, pasti tidak connect. Ya, pasti tidak connect.
Dengan kita tambahkan router, satu router aja. Tapi routernya langsung terhubung ya, direct connect langsung ke sini. Kita kasih tabel di sini, kasih kabel ke sini. Ini Bapak pakai kabel cross ya. Ya, kabel cross Bapak pakai. Jadi nih. Ya, cross. Tanpa kita lakukan konfigurasi apapun, itu router sudah bisa langsung mengkonekkannya. Karena apa? Dia sudah langsung terhubung, direct connect. Bisa kita lihat ya, kita ping dulu. Kita ping. Ini 172 ya, kita mau ping ke 82. Ping 192.168.8.2, enter. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau kita mau cepat ya, kita tekan ini aja biar jangan lama-lama. Pertama request timeout pasti, karena apa? Dia mau ngecek jalurnya dulu. Oh udah langsung connect ya. Nih, coba ulangi lagi. Udah langsung connect. Request yang tempat yang pertama itu ada untuk membuat tabel routingnya. Dari sini mau kemana dulu? Dari sini baru ke sini ya. Jadi setelah tabel routingnya terbentuk ya udah connect. Begitu juga sebaliknya. Oke. Misalnya kita kasih animasi lah sedikit. Dari sini ke sini. Ya. Masuk tabel routingnya. Ke router meneruskan ke sini. Tapi itu belum selesai. Ibarat kita kalau misalnya ngirim surat, kalau udah sampai ke tujuan, tentu kan nanti kan tukang pos kan nanti minta tanda tangan bahwa nanti untuk memberitahu ke pengirim bahwa paket itu sudah diterima gitu. Kalau kita tak buat ya otomatis paket itu nanti tak sampai-sampai ya. Nah, kita cek lagi. Nih, kita ulang. Dari sini ke sini. Nah, capture. Nah, nanti dia ngirim lagi tuh. Oh, paket udah sampai nih. Nah, langsung diterima ya. Oke ya. Bisa dipahami ya? Oke. Itu kalau direct connect. Sedangkan kalau indirect connect, di sini lihat contoh, ada laptop 2 dan laptop 3. Laptop 2 IP-nya 192.168.7.2. Sedangkan laptop 3 itu IP-nya 192.168.8.2. Dan ada dua router di sini. Ya, Bapak ingatkan lagi, yang direct connect dengan router 1 adalah yang ini dan yang ini. Sedangkan yang ini bukan direct connect dengan router 1, tapi indirect connect. Jadi harus kita buat tabel routingnya. Paham ya? Contoh. Misalnya seperti ini. Kita ping ya, kita ping. Kita dari 72 nih. Kita ping ke 82. 192.168.8.2. Oke ya. Untung lebih cepat tapi. Kok bisa lebih cepat? Nah, gini. Karena dia ada tabel routing yang sudah jadi. Bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya gimana. Pertama dari sini ke sini. Ya. Kalau misalnya dari sini ke sini sudah oke, tapi kita tidak buat routing untuk baliknya. Jadi ingat, routing pergi dan routing balik itu harus dibuat pada routing statik yang indirect. Jadi ingat, misalnya kita udah bikin jalur bahwa mau menuju dari 192.168.7.2 ke 192.168.8.2, kita tujuannya kita sini. Berarti
dari sini, ini adalah alamat sumber, ini alamat penerima, ini adalah gateway-nya. Ingat, kalau dari sini mau ke sini, dari sini ini kan sudah direct connect nih, dengan ini, dengan ini. Tapi mau menuju sini, kita kan masuk ke pintu ini. Mana yang menjadi gateway? Kalau dari sini mau ke sini, yang menjadi gateway adalah pintu yang ini. Jadi, kalau misalnya dari 172, itu mau menuju ke 82, itu kita harus menjadikan gateway-nya yang ini. Ya, 17, 17, 17, 2. Begitu juga untuk memberi alamat pulang. Misalnya kita kan kawan nih, kasih alamat, kau pergilah misalnya ke Bandung, ke alamat Kiara Condong. Kita udah kasih alamatnya nih, alamat ke Kiara Condong. Dia udah sampai ke Kiara Condong. Cuma alamat untuk balik dari Kiara Condong itu tak tahu dia. Karena apa? Karena yang tadi lewat busway. Busway-nya itu satu arah. Jadi kita mau pulang lagi, karena tak dikasih alamat pulang ya tak bisa pulang-pulang. Udah sampai ke sini ya mentok aja sini. Makanya kita harus punya alamat routing baliknya. Kita kasih tahu jalan pulangnya. Oh, jalan pulang kalau kita mau menuju 72 dari 82, kita harus melewati gateway yang di sini. Ya. Kalau di sini mau ke sini, gateway-nya ini. 17, 17, 17, 1 ya. Jangan gateway-nya yang ini, satu dari sini ke sini gateway-nya ini atau yang ini, bukan, karena ini udah pasti connect nih. Seperti Bapak bilang tadi, ini udah pasti connect, direct connect. Yang terhubung langsung tuh udah pasti connect. Tapi yang tak terhubung langsung seperti ini, harus kita kasih tahu jalur keluarnya lewat sini gitu, ya. Paham ya? Nah, oke, kita cek. Nah, dia ke sini dulu. Ini kan masih direct connect nih. Dari sini ke sini masih direct connect. Cuma dia nanya lagi, ini tujuannya mau ke mana? Dijawab sama router 2, oh mau ke 82 nih. Oh, 82 ini teman aku nih di bawah. Oke, udah sampai nih. Ini statusnya masih in progress ya, in progress statusnya. Artinya apa? Masih dalam proses, karena alamatnya belum dikasih tahu alamat pulangnya. Jadi supaya bisa pulang, dikasih tahu lagi alamat pulangnya. Oh, kamu mau pulang lagi, sini lagi yuk, ke atas lagi yuk. Udah ke atas lagi. Ini kan masih direct connect dengan router 2 ya. Kita ke sini masih direct connect juga. Nah, nanti dari router 2 akan hanya ke router 1. Router 1. Ini nih ya, tadi dia pergi ke sini tapi tak tahu jalan pulang ke 72. Oh, 72 ini ada di bawah. Nah, baru. Hasilnya apa? Hasilnya successful, artinya terhubung. Oke ya. Ya, di sini ada 72 dengan 82. Beda networknya. Bisa terhubung. Jadi, secara umum anak Bapak bisa memahaminya ya kan? Terus, tadi Bapak ada janji mau menunjukkan mengenai yang tadi perintah-perintah SHIP root tadi ya. Enable SHIP root. Ya. 172 networknya kan jadi diambil 172 ini kan networknya 192.168.70. Ini belajar lagi subnetting ya. Kalau dibilang ini adalah network. Network yang ini adalah direct connect dengan router melalui fast Ethernet 00. Ini direct connect ke router melalui fast Ethernet 00. Paham? Nah, sedangkan IP 192.168.0.80/24 itu direct connect dengan fast Ethernet 01 ya, bisa dipahami kan? Sini statusnya lihat aja di sini. C artinya connect. S artinya static. Di sini tidak ada static kan? Karena apa? Ini udah langsung pasti connect. Coba kita bandingkan dengan yang sebelah ya, dengan sebelah. Enable SHIP root. Nah, bisa jalan sini kan? Lihat.
Yang ini direct connect pasti dengan 7.0 ya. Alamat ini direct connect dengan router 1. Begitu juga, lihat ya. Yang ini, yang 17.17.1 dan 17.17.2 itu sudah direct connect dengan fast Ethernet 00. Kalau yang ini, yang 70 yang ke bawah, itu direct connect dengan fast Ethernet 01. Dan ini S, artinya apa? Kita konfigurasi ke routing statik. Routing statik untuk menuju ke 8.0, ambil networknya ya. Ingat, diambil itu networknya. Nanti kita belajar konfigurasi ke depan. Ini hubnya 1. Ya, dari sini ke sini kita lompatnya cuma 1 kali. Sini lompat, gitu kan. Melalui mana? Gateway-nya yang mana? Ingat Bapak yang jelaskan tadi, gateway-nya kalau dari sini ke sini, bukan ini gateway-nya, bukan ini gateway-nya. Tapi kalau dari sini ke sini, gateway-nya adalah yang ini. Yang bukan direct connect-nya nanti ke bawah. Jadi, 17.17.2. Ya, dari sini ke sini harus melewati gateway-nya ini. Selanjutnya dari router 2. Kita lihat dari router 2. IP root. Begitu juga sama. Untuk yang 17, yang untuk 17.17.1 ini dia kan direct connect nih dari sini ke sini udah direct connect nih karena dia megang, udah pegangan tangan nih. Melalui apa? FA00. Lihat di sini, direct connect melalui FA00. Terus di sini katanya untuk dari sini ke sini, situ sudah direct connect melalui FA01 ya. Di sini FA01, dari sini ke sini connect dari FA01. Ini interface-nya ya. Dan tidak direct connect ke sini. Jadi ada S-nya. S itu artinya apa? Static ya. Artinya static. Dari sini ke sini ke 7.0 ya, networknya diambil itu melewati gateway-nya. Bapak ulangi lagi ke yang ini. Dari sini ke sini gateway-nya adalah yang ini. Paham? Nah, Anda paham nih? Kalau udah paham, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, ingat, dalam routing static itu ada source, ada gateway, ada destination. Ada source, ada gateway, destination. Bapak ulangi lagi, ada source, ada gateway, ada destination. Ada source, ada gateway, dan ada destination. Ya, source itu destination. Ini terlalu cepat ya, Bapak ulangi lagi lah biar mantap sedikit. Ini ada source, ada destination, naik ke atas dia. Terus menuju gateway. Gateway nanya mau kemana? Mau ke sini. Ya, oke, sampai. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari sini source-nya naik ke atas menuju gateway dan sampai. Kalau tabel routingnya bisa kita lihat. Destination kita ini ya. Ingat, destination misalnya IP-nya 192.168.8.2/24. Yang diambil itu adalah networknya. Network yang IP tadi, yang 192.168.8.2 itu adalah 192.168.8.0. Belajar lagi subnettingnya. Oke. Netmasknya mana? Lihat, netmasknya ini /24. /24 berapa netmasknya? 255, 255, 255, 0. Dari sini ke sini, mana yang menjadi gateway? Apakah 10.10.11/28 atau 10.10.1.2? Ingat, yang mana? Betul, 10.10.1.2. Ya. Melalui interface apa? Interface-nya di sini Ethernet. Kan ini kan kabelnya Ethernet ya, bukan fast Ethernet. Melalui ETH ya, bukan FA. Oke.
Bisa dipahami? Begitu juga kalau dari sini ke sini, berarti destination-nya 192, 168. Ini Bapak kasih pena lah ya, biar nampak sedikit. Dari sini ke sini berarti destination-nya adalah 192, 168, 8.0, 6.0 maksud Bapak. 6.0. Net mass-nya masih sama, 255, 255, 255, 0. Gateway-nya bukan yang ini lagi. Tapi gateway-nya adalah yang 10, 10, 1, 1. Ya. Gateway-nya 10, 10, 1, 1 ya. Karena ini masih kabelnya Ethernet, ini masih sama. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Sekarang anak Bapak silakan buat latihan tabel routing dari topologi seperti ini. Bapak satu kasih contoh aja. Ini source, ini gateway, ini destination ya. Dari sini mau ke sini, mana yang menjadi gateway-nya nanti? Yang menjadi gateway-nya adalah ini, SE030 ya. Dari sini ke sini yang menjadi gateway-nya adalah SE3.0. Oke. Ini dicek nanti. Buat di latihan, lihat di YouTube, lihat di tugas. Nanti jelaskan juga tentang tugas yang ini. Ya, tugas yang ini. Tugas rumah ya. Oke, itu saja yang bisa Cikgu sampaikan untuk tutorial yang pertama ini, untuk routing. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Segala ilmu itu datangnya dari Allah, Bapak yang tempatnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.